Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menginjak materi ini, materi integrasi sosial, yaitu materi terakhir dari buku LKS kita. Semoga video dari Ibu nanti kalian bisa simak dengan baik dan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Oke, langsung saja kita akan belajar tentang integrasi sosial. Integrasi sosial itu adalah penyatuan dua atau lebih unsur sosial menjadi satu kesatuan utuh yang dapat diterima dengan baik. Integrasi itu berasal dari bahasa Inggris integration yang artinya kesempurnaan. Tujuan umum integrasi ini adalah untuk melakukan pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial, serta untuk menyatukan unsur sosial yang berbeda dalam masyarakat. Nah, di LKS kalian bisa lihat di halaman 84 yaitu integrasi sosial. Di situ ada beberapa definisi tentang integrasi sosial menurut para ahli. Nah, ini ada faktor terbentuknya integrasi sosial. Menurut William dan Mayer, memberikan syarat terjadinya integrasi sosial. Yang pertama itu, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Nah, yang kedua itu, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Yang terakhir itu ada nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi cepat lambat proses integrasi sosial. Yang pertama itu homogenitas kelompok, yang kedua itu besar kecilnya kelompok, yang ketiga itu mobilitas geografis, dan yang terakhir itu adalah efektivitas komunikasi. Kalian bisa baca di halaman 85 di LKS. Selanjutnya itu ada bentuk integrasi sosial. Yang pertama itu integrasi normatif. Integrasi normatif itu dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Misalnya, bangsa Indonesia dipersatukan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sebuah norma yang berfungsi mengintegrasikan perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua itu adalah integrasi fungsional. Integrasi fungsional itu terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Misalnya, Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi dari masing-masing suku yang ada, seperti suku Bugis yang suka melaut difungsikan sebagai penyedia hasil-hasil laut. Nah, contoh lainnya itu misalnya suku Minang yang pandai berdagang difungsikan sebagai penjual hasil-hasil laut tersebut. Dengan demikian akan tercipta sebuah integrasi dalam masyarakat tersebut. Yang terakhir itu ada integrasi koersif. Integrasi koersif ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Koersif itu adalah kekerasan ya. Nah, contohnya itu misalkan rusuh yang berhenti mengacau karena polisi menembakkan gas air mata. Itu adalah contoh kekerasan dari integrasi koersif. Selanjutnya itu ada proses integrasi sosial. Yang pertama itu akulturasi. Akulturasi itu adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Contohnya nih, seni berbusana orang Indonesia dengan orang asing pasti berbeda. Lalu misalnya makam orang-orang penting seperti presiden dan wakilnya atau pahlawan-pahlawan terdahulu itu pasti dimakamkan di tempat tertentu yang istimewa seperti Taman Makam Pahlawan. Sedangkan orang-orang biasa itu dimakamkan ya di tempat umum, TPU biasa di sekitar rumah mereka masing-masing. Itu contoh dari akulturasi. Selanjutnya itu ada asimilasi. Asimilasi itu merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha
untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Contoh dari asimilasi ini contohnya seperti pernikahan campuran antara orang Bali dengan orang Jawa misalnya, atau antara orang Indonesia dengan orang Amerika, atau orang Sumatera dengan orang Kalimantan. Percampuran budaya ini akan saling menyatukan individu atau kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya itu yang terakhir adalah akomodasi. Akomodasi itu merupakan suatu proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Contohnya kita menjadi pihak penengah antara orang tua kita saat orang tua kita sedang bertengkar. Atau bisa juga nih kita melerai perkelahian antara teman-teman kita untuk menemukan jalan keluar secara damai dan tidak adanya kekerasan di dalam masalah tersebut. Selanjutnya itu ada faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama itu toleransi terhadap kelompok yang berbeda kebudayaan. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi dapat mempercepat integrasi sosial. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur kebudayaan. Dan yang terakhir itu adalah perkawinan campuran. Kalian bisa lihat di LKS itu halaman 86-87. Oke, itu saja materi kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita telah selesai di semester ganjil ini. Semoga apa yang Ibu berikan kalian bisa pahami dan simak dengan baik. Dan kalau misalnya masih ada yang belum paham, kalian bisa bertanya secara pribadi kepada Ibu melalui WhatsApp yang sudah Ibu berikan ya. Untuk tugas Ibu sudah infokan di grup WA, silahkan dicek dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.